Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Anjani Nur Indasari, CGP Angkatan 4 dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tegal Panjang, Kecamatan Sustinaraja, Kabupaten Garut. Saat ini, saya didampingi oleh Ibu Nopi Andriati sebagai pengajar praktis saya dan Ibu Raden Rara Arti Rohjatmi sebagai fasilitator saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup berbudaya dalam arti yang sangat seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Beliau juga mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun anak, diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah menurut saya adalah memerdekakan dan berpusat pada murid. Jadi pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi pendidik harus bisa mengetahui kodrat alam peserta didik dan bakat peserta didik. Pendidik juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi pendidikan tidak hanya terpaku pada buku saja, tetapi harus bisa memanfaatkan iptek yang sesuai zamannya. Tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak bisa menjudge anak tersebut sebagai anak bodoh, anak kurang pintar, anak tidak mau belajar atau anak malas. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi kenapa anak tersebut bisa seperti itu dengan menimbang nilai-nilai kemanusiaannya. Pembangunan budi pekerti dan fokus pada proses bukan hasil. Jadi, pada saat melakukan pendidikan, kita tidak bisa berfokus kepada hasil si anak harus bisa, tapi kita harus menghargai proses dari anak tidak bisa menjadi tidak bisa. Yang
akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, guru bersifat amung sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, dan kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep mengikuti perkembangan zaman dan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik dan sistem amung dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menentukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok telah saya lakukan di kelas dan telah saya terapkan. Saya juga sering melakukan ulangan harian tidak hanya terpaku pada selembar kertas atau lembar ulangan, tapi saya juga sering menggunakan platform Quizzes agar siswa lebih tertarik dalam mengerjakan soal-soal, juga memberikan motivasi agar anak bisa ingin lebih baik lagi dari temannya atau dari nilai yang sebelumnya. Saya juga sering melakukan pembiasaan atau kesepakatan kepada siswa sebelum melakukan pembelajaran, gaya belajar seperti apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka lakukan, bagaimana cara mengerjakan pada sebuah tugas, dan mereka selalu memberikan masukan apa yang mereka inginkan sehingga mereka bebas mengeluarkan pendapatnya, dan itu menurut saya sudah melakukan salah satu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan memberikan kebebasan dan menghamba kepada anak. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.